semuanya, apa kabar? Apakah teman-teman tahu, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering menjumpai zat-zat yang mengandung asam maupun basa kan? Ketika kita makan buah jeruk, kita tentu merasakan masam. Sebaliknya, saat kita makan sayur pare, lidah kita akan terasa pahit. Kira-kira apa sih yang menyebabkan rasa masam dan pahit tersebut? Apa itu asam dan basa? Kita kenal bahwa air adalah molekul polar yang melarutkan senyawa ionik dengan cara memisahkannya menjadi ion yang bermuatan negatif dan positif. Asam adalah contoh salah satu senyawa ionik tersebut. Sampel zat jenis ini banyak mengandung muatan positif ion hidrogen yang dilepaskan dari senyawa bila dilarutkan dalam air. Basa juga merupakan senyawa ionik, tetapi sampel zat jenis ini banyak mengandung ion hidroksida bermuatan negatif yang dilepaskan dari senyawa bila dilarutkan dalam air. Suatu asam selalu mempunyai konsentrasi ion hidrogen yang lebih besar dibandingkan ion hidroksida. Sebaliknya, basa selalu memiliki konsentrasi ion hidroksida yang lebih besar daripada ion hidrogen. Jika ion hidrogen dan ion hidroksida terdapat dalam jumlah yang sama, maka zat tersebut bukan asam atau basa, tetapi bersifat netral seperti air murni. Untuk kesimpulannya, asam adalah suatu senyawa ionik yang melepaskan banyak ion hidrogen bila dilarutkan dalam air. Basa adalah senyawa ionik yang melepaskan banyak ion hidroksida bila dilarutkan dalam air. Asam mempunyai konsentrasi ion hidrogen lebih besar daripada ion hidroksida. Basa mempunyai konsentrasi ion hidrogen lebih besar, ion hidroksida dibandingkan ion hidrogen dalam zat netral memiliki jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida yang sama. Teori asam basa. Yang pertama ada teori Svante Arrhenius atau biasa kita kenal dengan teori Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang di dalam larutannya menghasilkan ion H+. Nah, adapun persamaan reaksinya, HNa menghasilkan NH+ ditambah AN-. Nah, pada asam terdapat asam kuat. Apa sih itu asam kuat? Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna. Nah, contoh dari asam kuat ada HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Nah, selanjutnya ada basa. Menurut Arrhenius, basa itu adalah zat yang di dalam larutannya menghasilkan ion OH-. Nah, adapun persamaan reaksinya, BOHM menghasilkan Bm+ ditambah MOH-. Nah, ada juga basa kuat. Nah, apa sih basa kuat? Basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna. Nah, contohnya ada LiOH, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Nah, selanjutnya ada teori Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry ini mengatakan bahwa asam adalah proton donor atau pemberi H+ kepada zat atau spesies yang berinteraksi dengannya. Nah, sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah proton akseptor, penerima H+ dari zat atau spesies yang berinteraksi dengannya. Nah, sebagai contoh, di sini ada H2O ditambah H2O setimbang menghasilkan H3O+ ditambah OH-. Di sini H2O memberikan H+ kepada H2O yang di sini, sehingga H2O ini disebut asam karena dia sebagai pemberi H+ atau proton donor. Nah, sehingga yang si penerima ini disebut dengan basa karena dia akseptor H+. Nah, sedangkan yang hasilnya
H3O+ itu memberikan hanya satu kepada OH- sehingga H3O+ ini bersifat asam karena dia pemberi H+, sedangkan OH- bersifat basa karena dia penerima H+. Nah, di sini juga ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi sehingga H2O dengan OH- itu disebut juga dengan pasangan asam basa konjugasi. Ini adalah asam dan ini adalah basa konjugasinya. Dan selanjutnya H3O+ dan H2O ini adalah asam dan ini adalah basa konjugasinya. Selanjutnya ada teori asam basa Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron kepada zat atau spesies yang berinteraksi dengannya. Sedangkan basa menurut Lewis adalah pemberi pasangan elektron kepada zat atau spesies yang berinteraksi dengannya. Nah, di sini kita dapat kata kuncinya yang asam adalah penerima pasangan elektron dan basa adalah pemberi. Untuk contohnya ada NH3 ditambah H+ menghasilkan NH4+. Nah, di sini ada NH3 yang mana NH3 memiliki satu pasang elektron bebas yang mana dia akan memberikan satu pasang elektron bebasnya kepada H+ sehingga NH3 ini bersifat basa karena dia memberikan pasangan elektron kepada H+ sehingga H+ ini dia bersifat asam karena dia menerima pasangan elektron. Nah, begitu juga dengan contoh NH3 ditambah BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Di sini NH3 memiliki satu pasangan elektron bebas sehingga dia akan memberikan ke BF3 sehingga NH3 ini akan bersifat basa karena dia memberikan pasangan elektron dan BF3 ini bersifat asam karena dia menerima satu pasang elektron dari NH3. Teman-teman ada yang tahu tidak gimana sih proses terbentuknya larutan asam dan basa? Larutan asam dan basa dapat diperoleh dengan melarutkan asam atau basa secara langsung ke dalam air dan bisa diperoleh melalui reaksi antara senyawa oksida dengan air. Oksida asam dengan air akan menghasilkan larutan asam. Pada gambar di sebelah kanan adalah contoh larutan asam, yaitu HCl. Sedangkan oksida basa dalam air akan menghasilkan basa. Pada gambar di sebelah kiri adalah contoh larutan NaOH. Larutan basa juga dapat dihasilkan dari reaksi antara logam reaktif dengan air. Oksida adalah senyawa antara unsur dengan oksigen. Oksida asam merupakan oksida yang berasal dari unsur nonlogam dengan oksigen, misalnya CO2 atau karbon dioksida. Oksida asam apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan asam. Contohnya, CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Oksida basa merupakan oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen, misalnya Na2O, CaO, dan Fe2O3. Oksida basa dilarutkan apabila dalam air akan menghasilkan larutan basa. Contohnya, Na2O ditambah H2O akan menghasilkan 2NaOH. Selanjutnya, quiz time. Perhatikan gambar di bawah ini dan tentukan asam Lewis dan basa Lewisnya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal kuis yang sebelumnya. Untuk soal yang A, H+ akan bertindak sebagai asam Lewis dan NH3 akan bertindak sebagai basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah penerima pasangan elektron kepada zat yang berinteraksi dengannya. Sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron kepada zat yang berinteraksi dengannya. Untuk soal yang B, Ca2+O2- akan bertindak sebagai basa Lewis dan SO2 akan bertindak sebagai asam Lewis. Hal ini dikarenakan O2- pada CaO akan memberi pasangan elektron kepada zat yang berinteraksi dengannya, yaitu SO2. Selanjutnya adalah kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Yang pertama,
Kesetimbangan ion dalam air. Dari 10 juta molekul air, hanya ada 1 molekul air yang terionisasi dengan reaksi H2O liquid menjadi H plus aqueous ditambah OH- aqueous. Dengan hukum kesetimbangan, K sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Selanjutnya, air murni mempunyai konsentrasi yang tetap. Konsentrasi air murni dengan nilai K, yaitu K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH- sama dengan tetap. Tetapan kesetimbangan air dinyatakan sebagai tetapan ionisasi air dan diberi lambang Kw. Kw sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-. Selanjutnya, pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw adalah 10 pangkat min 14. Dari persamaan reaksi ionisasi air, H2O liquid menjadi H plus aqueous ditambah OH- aqueous. Disubstitusi ke dalam persamaan, Kw sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-. Kw sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi H plus. Kw sama dengan konsentrasi H plus kuadrat. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai konsentrasi H plus dan konsentrasi OH- dapat ditentukan. 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H plus kuadrat. Konsentrasi H plus sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 sama dengan 10 pangkat min 7 mol desimeter pangkat min 3 dan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 7 mol desimeter pangkat min 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Adanya ion H+ yang dihasilkan oleh suatu asam dan ion OH- yang dihasilkan oleh suatu basa dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kesetimbangan pada reaksi kesetimbangan air. Adapun reaksi kesetimbangan air yaitu H2O menghasilkan H+ dan OH-. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh adanya asam dan basa di dalam air? Baik, yang pertama akan kita bahas adalah pengaruh asam kuat. Asam kuat merupakan asam yang dianggap terionisasi sempurna di dalam larutannya. Kita ambil contoh, apabila di dalam air terlarut asam kuat, misalnya HCl 0,1 molar, maka akan mengganggu kesetimbangan dari air tersebut. Nah, dapat kita lihat bersama, di sini ada reaksi H2O menghasilkan H+ ditambah OH- dan reaksi kedua ada HCl menghasilkan H+ dan Cl-. Adanya ion H+ pada reaksi HCl menyebabkan kesetimbangan air bergeser ke arah kiri, sehingga konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- dari air menjadi kurang dari 10 pangkat min 7 molar. Dengan demikian, H+ dari air pada reaksi 1 dapat diabaikan terhadap konsentrasi H+ dari HCl, sebab dalam air murni hanya terdapat 1 ion H+ dari 10 juta molekul air. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu larutan asam kuat hanya dianggap berasal dari asam saja, sedangkan konsentrasi H+ dari air dapat diabaikan karena terlalu kecil jika dibandingkan dengan ion H+ yang berasal dari HCl 0,1 molar. Apabila konsentrasi ion H+ dari asam sangat kecil atau mendekati konsentrasi ion H+ dari air, yaitu 10 pangkat min 7, maka konsentrasi ion H+ dari air tidak dapat diabaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke quiz time. Di sini ada soal, hitunglah konsentrasi ion H+ dalam larutan H2SO4 0,05 molar.
Nah, sudah dapat jawabannya teman-teman? Baik, kita akan bahas bersama ya. Jadi, reaksi dari H2SO4 itu menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Di mana yang kita tahu dalam soal tadi, konsentrasi dari H2SO4 adalah 0,05 molar. Sehingga 2H+ menjadi 2 dikali 0,05 molar. Jadi, konsentrasi H+ adalah 0,1 molar. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu pengaruh basa kuat terhadap air. Seperti halnya dengan asam kuat, basa kuat merupakan basa yang dianggap terionisasi sempurna di dalam larutannya. Adanya basa kuat dalam larutan akan mengakibatkan kesetimbangan air bergeser ke arah kiri karena adanya ion OH- yang berasal dari basa tersebut. Seperti pada larutan asam kuat, maka pada basa kuat, konsentrasi ion OH- yang berasal dari air dapat diabaikan karena terlalu kecil. Sehingga pada basa kuat, reaksi yang terjadi adalah LOH-N menghasilkan Ln+ ditambah NOH- dengan konsentrasi OH- sama dengan N dikali B, mol per L. B merupakan molaritas basa dan N merupakan jumlah ion OH- yang dihasilkan dalam ionisasi basa. Nah, di sini ada soal lagi nih teman-teman. Ayo kita hitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan NaOH 0,01 molar. Kami beri waktu untuk menjawab ya. Nah, sudah dapat jawabannya teman-teman? Baik, kita akan bahas bersama ya. Jadi, reaksi dari H2SO4 itu menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Di mana yang kita tahu dalam soal tadi, konsentrasi dari H2SO4 adalah 0,05 molar. Sehingga 2H+ menjadi 2 dikali 0,05 molar. Jadi, konsentrasi H+ adalah 0,1 molar. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu pengaruh basa kuat terhadap air. Seperti halnya dengan asam kuat, basa kuat merupakan basa yang dianggap terionisasi sempurna di dalam larutannya. Adanya basa kuat dalam larutan akan mengakibatkan kesetimbangan air bergeser ke arah kiri karena adanya ion OH- yang berasal dari basa tersebut. Seperti pada larutan asam kuat, maka pada basa kuat, konsentrasi ion OH- yang berasal dari air dapat diabaikan karena terlalu kecil. Sehingga pada basa kuat, reaksi yang terjadi adalah LOH-N menghasilkan Ln+ ditambah NOH- dengan konsentrasi OH- sama dengan N dikali B, mol per L. B merupakan molaritas basa dan N merupakan jumlah ion OH- yang dihasilkan dalam ionisasi basa. Nah, di sini ada soal lagi nih teman-teman. Ayo kita hitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan NaOH 0,01 molar. Kami beri waktu untuk menjawab ya. Nah, mari kita bahas jawabannya bersama. Reaksi dari NaOH yaitu menghasilkan ion Na+ ditambah ion OH-. Sebagaimana kita tahu tadi, dalam soal konsentrasi NaOH adalah 0,01 molar. Jadi,
konsentrasi OH- sama dengan 0,01 molar, sehingga Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Di sini dapat kita lihat bersama, Ha menghasilkan H+ ditambah amin. Tetapan ionisasi pada asam lemah diberi lambang dengan Ka, sehingga Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Nah, dari persamaan Ha menghasilkan H+ ditambah amin, setiap satu molekul Ha terionisasi akan menghasilkan satu ion H+ dan satu ion amin. Maka konsentrasi ion H+ yang berasal dari Ha akan selalu sama dengan konsentrasi amin atau H+ sama dengan amin. Kita masukkan ke dalam rumus, Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha, sehingga didapatkan Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi Ha. Di sini, konsentrasi H+ dipangkatkan dengan 2, sehingga sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha. Hasilnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi Ha. Adapun Ka merupakan tetapan ionisasi asam dan Ha merupakan konsentrasi asam. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh basa lemah. Seperti halnya asam lemah, basa lemah hanya sedikit yang mengalami ionisasi, sehingga reaksi ionisasi basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Di sini ada reaksi BOH menghasilkan B+ ditambah OH-. Dengan cara penurunan yang sama dengan asam lemah tadi, maka untuk menentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan dapat digunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali konsentrasi BOH. Nah, dari nilai Kb dapat ditentukan besaran derajat ionisasi basa atau alfa. Sehingga alfa sama dengan akar dari Kb dibagi dengan konsentrasi BOH. Dengan Kb dan alfa dapat digunakan sebagai ukuran kekuatan basa. Semakin besar nilai Kb, semakin kuat basanya, dan semakin besar pula nilai derajat ionisasinya. Mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator atau dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Nah, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, cara penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan uji, kemudian amati perubahan warna kertas lakmusnya. Dalam hal ini, senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus menjadi merah, senyawa basa akan menyebabkan kertas lakmus berwarna biru, dan senyawa netral tidak mengubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah tetap berwarna merah, dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Sifat dan pH suatu larutan juga dapat ditentukan dengan menggunakan indikator universal yang merupakan campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya.
Nah, indikator universal ini ada dua jenis, yaitu indikator universal berbentuk kertas strip dan indikator berupa larutan. Indikator jenis ini bentuknya seperti kertas serat berupa strip dengan deretan warna seperti ini. Nah, indikator ini apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan bisa mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Nah, ketika kita membeli indikator universal, biasanya pada bagian depan box sudah ada peta warna atau standar warna pH seperti ini. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan warna indikator universal yang muncul ketika pengujian. Contoh, jika kita mencelupkan indikator universal ke suatu larutan, kemudian warna indikator berubah menjadi seperti pada gambar ini, maka kita cocokkan warnanya dengan peta warna yang ada di box indikator, dan terlihat bahwa warnanya menunjukkan pH 10, yang artinya larutan tersebut merupakan senyawa basa. Harga suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan indikator larutan, misalnya bromtimol biru, metil merah, metil jingga, atau fenoftalen. Nah, setiap indikator larutan ini memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda, sehingga dalam uji larutan dengan beberapa indikator akan diperoleh daerah irisan pH larutan. Nah, ini artinya dalam pengujian asam basa menggunakan indikator larutan, biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis indikator saja, dan minimal kita membutuhkan dua indikator. Selanjutnya, berikut ini adalah trayek pH untuk beberapa indikator. Selain menggunakan indikator sintesis seperti kertas lakmus dan indikator universal, kita juga bisa mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami melalui pemanfaatan tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan yang ada di sekitar kita. Contohnya kol ungu, bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, dan wortel. Nah, akan tetapi, bahan-bahan alam ini tidak bisa langsung kita gunakan dalam pengujian asam basa, melainkan harus kita buat dalam bentuk larutan terlebih dahulu. Jadi, harus kita ekstrak dengan beberapa cara. Cara pertama, bahan alamnya kita gelus, kemudian ditambahkan sedikit air, lalu disaring. Cara yang kedua, rebus atau rendam bahan alam dalam air panas hingga menghasilkan larutan berwarna, kemudian dinginkan, dan saring. Nah, ekstrak yang kita dapatkan ini kemudian kita teteskan dengan larutan asam atau basa yang ingin kita uji. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektrode yang dirancang khusus untuk mengukur pH suatu larutan. Bila elektroda dimasukkan ke dalam suatu larutan, maka akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion H+ dalam larutan. Nah, beda potensial ini akan menunjukkan angka yang menyatakan pH larutan tersebut. Berikut ini adalah gambar beberapa alat pH meter. Nah, jika dalam pengujian menggunakan pH meter ini, pH larutannya kurang dari 7, maka larutan tersebut merupakan larutan asam. Jika pH-nya lebih besar dari 7, maka merupakan senyawa basa, dan jika pH yang terukur tepat 7, maka merupakan senyawa netral. Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji coba indikator alami asam dan basa. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang kita perlukan dalam uji coba indikator alami nantinya. Yang pertama, kita membutuhkan wadah larutan uji coba, yang mana di sini saya menggunakan beaker glass, dan juga kita menggunakan mortar ataupun ulekan untuk menghaluskan indikator alaminya. Kemudian juga kita membutuhkan sebuah wadah untuk menampung larutan indikator alami. Kemudian kita butuh spatula dan batang pengaduk. Dan ada air panas, air biasa, kasa untuk menyaring, ataupun nanti kawan-kawan bisa gunakan saringan teh di rumah.
Dan kemudian larutan uji cobanya ada cuka, kemudian ada jeruk, dan ada deterjen. Dan kemudian indikator alaminya kita menggunakan yang pertama ada kunyit bubuk, bunga kembang sepatu, dan bunga telang. Nah, langsung saja kita membuat indikator alami yang pertama dari bubuk kunyit. Hal yang pertama kita tuangkan bubuk kunyit secukupnya ke dalam gelas beker. Lalu kita tambahkan sedikit air. Kemudian diaduk. Nah, indikator alami yang berasal dari bubuk kunyit telah selesai. Kemudian kita lanjut ke indikator alami yang kedua dari bunga kembang sepatu. Langkah pertama kita haluskan dulu bunga kembang sepatunya menggunakan mortar. Setelah itu kita tambahkan sedikit air. Lalu kita tuangkan ke gelas beker. Setelah itu kita saring menggunakan kasa atau saringan. Nah, kita membutuhkan beberapa lapis kasa agar larutan dapat tersaring dengan baik. Nah, ini tampilan penyaringan. Nah, tampilan setelah disaring dan kemudian larutan indikator alami dari kembang sepatu telah selesai. Kita lanjut ke indikator alami yang ketiga dari bunga telang. Kita masukkan bunga telang ke dalam gelas beker. Lalu kita masukkan air panas secukupnya. Lalu kita aduk hingga larutan berwarna kebiruan. Setelah itu kita tuang ekstrak ke dalam beker yang bersih. Nah, larutan indikator dari bunga telang telah selesai. Nah, ini tampilan dari ketiga indikator. Kemudian kita lanjut langsung saja untuk menaruh larutan uji coba di masing-masing wadah. Nah, wadah yang pertama, di baris yang pertama ada larutan cuka, barisan kedua ada larutan jeruk, dan ketiga ada deterjen. Nah, langsung saja kita tes pertama kali menggunakan larutan kunyit. Nah, kita sama-sama kita amati perubahan warna yang terjadi. Nah, dalam larutan cuka dan jeruk terlihat larutan berwarna kuning terang. Sedangkan pada larutan deterjen terlihat berwarna keorenan yang menandakan bahwasanya larutan tersebut adalah basah. Kemudian kita lanjut ke indikator yang kedua, indikator
dari bunga kembang sepatu, sama-sama kita amati perubahan warna yang terjadi. Nah, dalam larutan cuka dan jeruk, warna larutan adalah merah, kemerahan, yang menandakan bahwa rasanya larutan tersebut adalah asam. Sedangkan pada deterjen, larutan berwarna hijau, yang menandakan larutan tersebut adalah basa. Kemudian kita lanjut ke indikator alami yang ketiga, ada bunga telang. Nah, kita sama-sama amati warna dari larutan. Nah, dalam asam cuka dan juga jeruk terdapat warna keunguan, sedangkan pada larutan deterjen berwarna hijau. Nah, ini menandakan bahwasannya asam cuka dan jeruk adalah senyawa yang asam dan deterjen adalah senyawa basa. Dan itulah hasil dari uji coba indikator alami asam dan basa pada video kali ini. Cukup sekian video pembelajaran kali ini ya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.